Halo dan selamat datang rekan-rekan mahasiswa kedokteran dan residen neurologi. Langsung saja, di sesi bedah materi kita kali ini, kita akan melakukan sesuatu yang sangat menarik. Kita akan mengadakan semacam master class, di mana kita semua akan berlatih menjadi detektif neurologis. Kita akan membedah tuntas bab 4 dari literatur klasik Topical Diagnosis in Neurology, yang fokusnya membahas detail medis untuk diagnosis topikal pada area batang otak. Siapkan diri Anda, mari kita pertajam insting klinis kita. Oke, peta jalan kita hari ini cukup padat tapi sangat terarah. Kita mulai dari anatomi dasar batang otak, kemudian membedah saraf kranial beserta nukleusnya, lanjut ke vaskularisasi, lalu masuk ke konsep krusial soal hemiplegia alternans, dan kita tutup dengan memecahkan beberapa kasus sindrom iskemik spesifik. Bagian pertama, anatomi dasar batang otak. Mari kita petakan medannya. Nah, poin krusial yang perlu kita sepakati di awal adalah batang otak yang terdiri dari medula, pons, dan otak tengah ini bukanlah sekedar jalan tol biasa. Ini adalah struktur tertua secara filogenetik dan letaknya paling kaudal. Pikirkan area ini sebagai stasiun relay utama, semacam terminal pusat di mana semua jaras sensorik yang naik dan jaras motorik yang turun wajib melewatinya. Hebatnya lagi, 10 dari 12 pasang saraf kranial kita bermarkas di sini. Jadi bisa dibayangkan kan, lesi sekecil apapun di area ini efeknya bakal sangat dramatis karena bisa memutus jalur-jalur utama tersebut. Sekarang, coba perhatikan potongan melintang medula ini. Kita masuk ke tingkat mikroskopisnya. Kompleksitas anatomi internalnya benar-benar luar biasa ya. Perhatikan letak struktur-struktur strategis seperti lemniscus medialis di bagian tengah atau piramida di bagian ventral. Mengetahui posisi persis struktur internal ini adalah modal awal kita. Kenapa ini penting? Karena geografi traktus inilah yang nantinya akan mendikte secara absolut pola defisit klinis pasien saat terjadi stroke iskemik. Kita masuk ke bagian 2, saraf kranial dan nukleusnya. Ini ibarat ruang kontrol listriknya. Lihatlah pembedahan lateral batang otak ini. Kode warnanya di sini sangat membantu visualisasi kita. Warna merah mewakili pusat kekuatan motorik, dan yang hijau itu parasimpatik. Coba perhatikan bagaimana nukleus-nukleus ini berbaris rapi secara vertikal sepanjang medula, pons, sampai ke otak tengah. Menghafal letak nukleus ini hukumnya wajib, karena inilah instrumen utama kita untuk melokalisasi letak kerusakan nantinya. Nah, dari nukleus-nukleus dalam yang tadi kita bahas, serabut saraf kranial ini mulai menyebar, menjalar, dan keluar dari berbagai level di batang otak. Tugas mereka tentu saja untuk mengontrol berbagai fungsi vital di area kepala, wajah, dan leher. Anda bisa membayangkan saraf-saraf ini layaknya kabel listrik presisi tinggi yang menjulur langsung untuk menyasar otot atau organ target yang sangat spesifik. Biar lebih terbayang, mari kita ambil contoh praktis. Lihat nervus vagus di tabel ini. Cabang motoriknya bermula dari nukleus ambiguus yang secara spesifik mengontrol otot laring dan faring. Terus ada nervus hipoglossus yang tugasnya mengendalikan pergerakan otot lidah. Pertanyaannya, kenapa sih kita sebagai klinisi harus repot-repot mengingat ini? Alasannya sederhana. Saat Anda sedang visit di bangsal nanti dan Anda melihat pasien dengan lidah yang miring ke satu sisi, boom, Anda akan langsung tahu dengan tingkat presisi tinggi di titik mana persisnya masalah tersebut bersarang di batang otak. Bagian 3. Vaskularisasi batang otak. Tadi kita bahas kabelnya, sekarang kita bahas aliran darahnya. Pemetaan warna di diagram ini dengan sangat brilian mengilustrasikan teritori vaskuler yang memasuk darah ke area otak tengah, pons, dan medula. Kita bisa melihat dengan sangat rinci bagaimana arteri basilaris, arteri spinalis anterior, dan berbagai cabang arteri cerebellar membagi-bagi wilayah kekuasaannya. Area berwarna di sini menunjukkan secara persis teritori dari masing-masing pembuluh darah tersebut. Dan teman-teman, ini dia intisari yang harus kita pegang erat-erat dari bahasan vaskular ini. Stroke iskemik di area batang otak itu tidak pernah muncul dengan gejala yang acak. Semuanya sangat-sangat terstruktur. Keluhan klinis pasien akan selalu mengikuti batas tegas dari peta suplai arteri yang baru saja kita lihat. Kalau ada satu arteri spesifik yang tersumbat, defisit neurologisnya pasti akan muncul persis sesuai wilayah arteri tersebut. Sesimpel, tapi juga sekompleks itu. Sekarang kita beralih ke bagian 4. Konsep hemiplegia alternans, ini adalah highlight utama kita. Tolong resapi definisi ini baik-baik, karena ini bisa dibilang pedoman emas bagi setiap ahli saraf. Hemiplegia alternans adalah kondisi di mana pasien datang dengan kelumpuhan saraf kranial di wajah pada sisi yang sama dengan letak lesi. Tapi secara bersamaan, separuh tubuh mereka mengalami kelumpuhan di sisi yang berlawanan. Pola menyilang inilah petunjuk paling absolut, petunjuk pamungkas kita untuk memastikan bahwa stroke yang terjadi berpusat tepat di dalam batang otak. Nah, diagram fungsional ini tuh secara visual membuktikan kenapa pola menyilang tadi bisa terjadi. Jadi begini ceritanya. Serabut motorik untuk gerakan sadar, yaitu traktus corticospinalis descendens yang berwarna merah ini,
baru akan menyilang jauh di bawah, di area persimpangan medula. Tapi di sisi lain, akar saraf kranial langsung keluar di sisi yang sama pada setiap level batang otak. Makanya, kalau ada kerusakan unilateral di batang otak, lesi itu akan merusak traktus motorik sebelum dia menyilang, membuat tubuh sisi seberangnya lumpuh, dan sekaligus memotong akar saraf kranial secara langsung, yang bikin wajah lumpuh di sisi yang sama dengan lesi. Masuk akal kan? Jadi kalau kita rangkum ke dalam nalar diagnostik kita, kira-kira seperti ini. Tanda ipsilateral pada wajah, entah itu mata juling atau lidah miring, memberitahu kita koordinat vertikalnya. Wajah si pasien sedang memberitahu kita, hei, jembatan yang putus letaknya di tingkat otak tengah, pons atau medula nih, sedangkan tanda kontralateral, yaitu kelemahan pada separuh badan, mengkonfirmasi bahwa jalur traktus utamanya ikut terkena imbas di sisi horizontalnya. Bagian 5. Sindrom iskemik spesifik. Waktunya mengaplikasikan semua teori tadi ke kasus nyata. Coba kita sandingkan dua presentasi stroke klasik yang sering terjadi di level otak tengah, sindrom Benedict dan sindrom Weber. Keduanya sama-sama memunculkan kelumpuhan pada saraf oklomotor di sisi lesi. Tapi bedanya apa? Kalau Benedict kerusakannya lebih dalam ke arah tegmentum dan menghantam nukleus ruber. Sementara Weber, lesinya terjadi lebih ke pinggir, merusak pedunculus cerebri yang ada di area tepi ventral otak tengah. Bayangkan betapa presisinya tubuh kita. Perbedaan letak lesi yang cuma beberapa milimeter ini memicu gejala yang luar biasa berbeda pada tubuh kontralateral pasien. Karena sindrom Benedict menghancurkan nukleus ruber, sistem gerakan halus ekstrapiramidalnya kacau. Hasilnya, pasien mengalami hiperkinesia hebat seperti tremor atau gerakan korea menyentak di sisi tubuh yang berlawanan. Sebaliknya, pada sindrom Weber yang memotong sistem piramidal, pasien akan datang dengan separuh tubuh lemah spastik dan seringkali kaku seperti postur penderita Parkinson. Menakjubkan bukan melihat bagaimana patologi vaskular berinteraksi dengan anatomi lokal? Sekarang kita turun satu lantai ke area pons. Mari kita bedah sindrom Millard-Gubler. Apa yang terjadi kalau suplai cabang arteri sirkumferensial putus di bagian bawah pons? Pakai logika deduktif kita tadi, saraf kranial V dan VI keluar dari area ini. Berarti, separuh wajah ipsilateral akan lumpuh kaku, mata tak bisa melirik keluar. Lalu tentu saja, pasien kehilangan kemampuan gerak kontralateral, plus hilangnya sensasi posisi dan raba karena struktur lemniscus medialis di dekatnya ikut rusak. Semuanya terasa saling terkait dengan sangat logis. Sebagai penutup sesi kita hari ini, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu tantangan klinis. Berdasarkan metodologi detektif yang baru saja kita latih bersama, jika Anda melihat kelopak mata turun alias ptosis di satu sisi dan tubuh sisi berlawanannya mengalami hemiparesis spastik kaku, coba pikirkan, di mana persisnya letak sumbatan iskemik ini di batang otak pasien tersebut? Uji pengetahuan baru Anda dan pastikan Anda menerapkan prinsip diagnosis bab 4 ini saat berhadapan langsung dengan pasien. Tetap semangat, pertahankan observasi tajam Anda, dan terima kasih banyak sudah mengeksplorasi materi medis ini bersama saya. Sampai jumpa!